Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bimbingan sampai hari ini bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, bahkan dimudahkan untuk duduk mengikuti kajian sambil menunggu waktu isya. Mudah-mudahan semua ini merupakan ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir. Baik Bapak sekalian, Darama Sadayana, alhamdulillah, luar biasa, Allah. Ya, insyaallah sehat jasmani dan rohani ya. Sehat fisik, sehat hisab. Kita akan melanjutkan nama Allah yang keenam, yaitu As-Salam. Bapak sekalian, sebelum membahas tentang makna As-Salam, ada beberapa ayat yang menyebutkan nama As-Salam. Ada yang langsung menjadi sifat Allah, ada yang tidak menceritakan tentang Allah, tapi dengan menggunakan As-Salam. Yang langsung mensifati Allah kita temukan di Al-Hasyr ayat 23. Wallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini disebutkan di surah Al-Hasyr. Dan ini khusus menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kita juga dapatkan di Al-An'am 127. Lahum darus salam. Bagi mereka ada darus salam. Tempat yang penuh dengan kesejahteraan, tempat yang penuh dengan keselamatan, yakni surga. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Jadi darus salam ini sedang berbicara tentang surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kita manusia ila daris salam, menuju darus salam, yakni surga. Mudah-mudahan kita bagian dari orang-orang yang mendengar lalu mentaati seruan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam hadis yang biasa menjadi zikir kita ba'da salat, setelah istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, biasanya kita panjang ya, Allahumma antas salam wa minkas salam
wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darassalam. Itu ada nama as-salam. Allahumma ya Allah antas salam. Ya. Engkau adalah as-salam. Wa minka darimu as-salam, keselamatan. Ini usahakan dibaca setiap kali kita selesai sholat fardu. Bahkan kita juga di sholat baca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, dan diakhiri dengan assalamualaikum salam. Ya. Nah, ini Bapak sekalian, apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulullah berkenaan dengan assalam. Apa arti assalam ini? Kalau lihat penjelasan Imam Al-Ghazali, assalam itu Allah yang zatnya bebas dari kerusakan, yang zatnya bebas dari cacat, dari aib, dari kecacatan. Jadi Allah ini betul-betul sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat, tidak ada celah, tidak ada kerusakan. Sifat-sifatnya terhindar dari ketidaksempurnaan. Kalau terhindar dari ketidaksempurnaan, berarti Allah itu maha sempurna. Tindakan-tindakannya tidak ternodai dengan keburukan, berarti yang ada adalah kebaikan, kesejahteraan, keselamatan. Di sesuatu yang dinisbatkan kepada salam itu melahirkan kebaikan, melahirkan keselamatan, melahirkan kesejahteraan, jauh dari keburukan. Dan ini makna as-salam. Berikutnya ada beberapa yang menjelaskan juga tentang makna as-salam. As-salam itu yang selamat dari semua kekurangan dan aib dan cacat. Ini tadi menunjukkan bahwa Allah itu sempurna. Allah itu baik, tidak ada cacat celah. Ini sebagaimana Imam Asy-Syaukani. Ada juga yang mengatakan as-salam itu karena zat yang mengucapkan salam kepada penghuni surga. Di surah Yasin ada salamun qaulan mir rabbil rahim. Di surah Yasin ayat ke-56. Ya. Jadi yang mengucapkan salam kepada hamba-hambanya penghuni surga. Ya, saya ingat kisah Siti Khadijah ya. Di antara orang yang mendapatkan salam dari Allah ketika di dunia itu adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah dapat salam dari Allah Subhanahu. Salam itu makhluk yang selamat dari kezalimannya, karena Allah itu tidak menimpakan keburukan, tidak menimpakan kezaliman. Apa yang Allah berikan kepada hambanya itu merupakan kasih sayang, keadilan. Ini makna as-salam. Lalu Bapak sekalian, Ibnu Katsir mengatakan makna as-salam ini selamat dari aib dan kekurangan karena kesempurnaan zat, sifat dan perbuatan. Nah, zat Allah itu maha sempurna, sifat-sifatnya maha sempurna. Lalu perbuatan-perbuatannya maha sempurna. Bapak sekalian, kalau ada orang, maaf ya, yang secara fisik menurut kita tidak sempurna, tapi Allah menciptakan seperti itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Allah bisa melakukan apapun yang Allah sukai, bukan satu tipe. Ya, luar biasa bagaimana Allah menciptakan. Ada yang sempurna, lalu ada yang sama Allah diuji dengan pandangannya, ada yang diuji dengan pendengarannya, ada yang diuji dengan bagian kakinya gitu. Nah,
itu bukan menunjukkan tidak sempurnanya Allah. Justru Allah ciptakan dengan beragam itu menunjukkan kesempurnaan Allah dan menunjukkan kekuasaan Allah. Jadi mudah-mudahan Bapak sekalian jangan memahami kalau ada orang yang lahir dalam tanda kutip tidak lengkap, maka jangan dianggap bahwa Allah tidak sempurna. Justru sekali lagi itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik zatnya, sifatnya, perbuatannya sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah. Kita harus meyakininya. Zat Allah, sifat-sifat Allah, ya. Asmaul Husna itu kan menunjukkan sifat-sifat Allah. Lalu perbuatan-perbuatan Allah, keberadaan kita, keberadaan alam, apapun yang terjadi hari ini yang kita saksikan, itu perbuatan Allah yang maha sempurna. Baik. Nah, Bapak sekalian, nah ini makna as-salam. Apa yang bisa kita ambil dari as-salam ini? Pelajarannya. Ya. Pelajaran yang bisa kita ambil bagi hamba-hamba Allah yang mengenal Allah itu as-salam. Yang pertama, hamba as-salam ini hamba yang senang menyebarkan salam. Ifsa'us salam. Menyebarkan salam. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Lalu kata Rasulullah, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumu tahabbtum. Perlukah aku menunjukkan kepada kalian satu perkara amalan, jika kalian mengerjakannya tahabbtum, maka kalian akan saling mencintai. Jadi tekad surga itu iman. Tanda iman cinta. Mau enggak aku beritahu amalan yang bisa menjadikan kalian saling mencintai? Apa kata Rasulullah? Afsus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Bapak sekalian, mudah-mudahan tidak menyepelekan hanya dengan ucapan assalamu alaikum. Ya. Karena assalamu alaikum itu doa sebetulnya. Doa minta keselamatan. Tentu dari semua hal, dari gangguan. Jadi ketika assalamu alaikum, kita mendoakan saudara kita agar selamat. Selamat dari gangguan, selamat dari penyakit, selamat dari penyakit jasad, selamat dari penyakit hati, bahkan juga selamat dari kemaksiatan. Jadi luar biasa. Ya, mangga aya nu patepang punten gitu. Enggak, silakan. Kearifan lokal kalau ketemu kita bilang punten, permisi gitu ya. Nah, kearifan lokal menunjukkan ada sopan santun. Ya kenapa enggak gitu, kita juga assalamualaikum, permisi Pak. Karena assalamualaikum itu satu doa, yang kedua dahsyat. Karena sabda Rasulullah, baca salam itu bisa menjadikan hati kita dengan saudara kita saling mencintai. Perlukah aku beritahu kalian, tunjukkan kalian amalan, perkara, jika kalian mengerjakan, kalian akan saling mencintai. Tahabbtum. Ya, jadi hamba assalam yang pertama, Bapak jangan menyepelekan, jika bertemu ucapkan salam. Dan ini termasuk hak sesama muslim. Hakul muslim alal muslim. Di antaranya, idza laqaitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengannya, maka bacalah salam. Insyaallah di dia mau osoknya. Halo. Ya, baca salam. Sekali lagi ya, ini doa ya. Ada doa, lalu ada hikmah, ada manfaat yang luar biasa.
Jadi Bapak sekalian, dengan bacaan dengan hamba assalam ini mudah-mudahan kita bisa mengintrospeksi diri. Jangan hanya sebatas bagus ibadah tilawah sajud, sholawat 1000 kali, duha 12 rakaat, tahajud jeung witir 11 rakaat. Tapi lisannya tidak dijaga, tapi perbuatannya tidak terjaga. Tetangga banyak tersakiti. Maka mulai dari absus. Hati-hati karena salamatul insan fi hifdil lisan. Ketika Rasul ditanya tentang amalan yang bisa memasukkan ke surga, amalan yang bisa menjauhkan dari neraka, lalu Rasul menjawab dengan rukun Islam. Kemudian Rasul menambah, ya, pertanyaannya itu, tapi Rasul tambah lagi. Mau nggak aku kasih tahu tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Rasul sebutkan tuh puasa sunnah, sholat malam, ya, sodako disebutkan. Setelah itu baru mau nggak aku kasih tahu tentang kunci dari semua itu. Kata Rasul gimana? Tahan lisan. Jadi kunci dari semua itu lisan. Ya. Baik Bapak sekalian. Ini yang pertama. Hamba Allah assalam, minimal yang pertama menyebarkan salam. Bertemu, ucapkan salam. Yang kedua, Bapak sekalian, memberi keselamatan kepada hamba Allah yang lain dan tidak memberikan keburukan. Ketika Rasul ditanya tentang ayyul islami afdalu, muslim mana yang paling utama? Rasul mengatakan man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang yang muslim yang lain itu selamat dari lisannya, selamat dari tangan. Artinya kalau tadi menyebarkan salam, yang kedua amaliyah kita menyebarkan keselamatan, menyebarkan kedamaian, menyebarkan keharmonisan, menyebarkan kebaikan. Muslim mana yang paling baik? Ternyata kata Rasul, muslim yang lisannya orang lain aman, yang tangannya orang lain aman. Jadi hamba Allah assalam yang kedua demikian. Man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim lain aman dari lisannya, aman dari tangannya, aman dari ucapannya, aman dari perbuatannya. Lisan ini dahsyat Bapak sekalian, karena anggota badan kita yang lain tiap pagi itu titipnya ke lisan. Tolong jaga kami, karena kami ini tergantung kamu. Kamu lurus, kami anggota badan yang lain lurus. Kamu bengkok, maka kami bengkok. Itu dahsyatnya lisan. Ya. Dan jangan dipikir ucapan itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Ucapan-ucapan kita itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ucapan-ucapan kita itu tulis. Maka Imam Asy-Syafi'i mengingatkan kalau mau ngobrol dipikirkan akibat dari obrolan. Jadi sebelum bicara maka pikirkan heula, kalau ada manfaat dan kebaikan lanjutkan, kalau ternyata tidak ada kebaikan tinggal. Apalagi kita juga diingatkan min husni islamil mar'i, di antara tanda kebaikan Islam seseorang tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaat bagi dirinya, tidak ada manfaat bagi orang lain. Nauzubillah kalau kita termasuk orang-orang yang menebar ketidakbaikan bagi orang lain. Ini yang kedua, ya. Ucapan, perbuatan. Jadi membuat orang lain jadi merasa aman. Syukur orang lain naik bukan hanya aman, tapi nyaman. Ya. Jadi aman sama nyaman lebih mana? Lebih tinggi mana?
nyaman. Gitu ya. Nah, paling rendah aman. Muslim itu harus menyebarkan keamanan. Apalagi sampai nyaman, orang lain tidak merasa terganggu dengan kita. Ingat di hadis berkenaan dengan tetangga, kita pernah bahas wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasul yang tidak beriman? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Nah, ini indikator Islam. Islam itu akarnya hampir sama dari salam. Ya, yang akar kata Islam itu ada Islam, ada salam, ada istislam, ada apa lagi? Sulam, pangga, gitu ya. Ada lagi salim, illa man atallaha biqalbin salim. Ini buah dari assalam. Berikutnya Bapak sekalian, buah dari assalam ini harusnya tadi ucapan, perbuatan. Setiap hamba yang mengenal Allah dengan assalam, maka dia harus memiliki hatinya yang bebas, terhindar dari kebencian. Tidak ada kebencian, tidak ada dengki, tidak ada iri hati, tidak ada kebohongan, tidak ada niatan buruk. Itu assalam. Gampil tuh mengelola hati sehingga henteu keheul ka batur. Gitu ya. Jadi assalam itu ya orang yang hatinya itu bebas, terhindar dari kebencian. Ya, memang kita harus benci, tapi benci karena Allah. Sebagaimana cinta karena Allah. Gitu ya. Jangan sampai kita membenci orang-orang yang dikenal oleh kita ahli ibadah. Hati-hati. Kita kenal dia ahli ibadah, ahli kebaikan. Ya, terhindar dari apa? Kebencian, dengki, iri hati, kebohongan, lalu niatan yang buruk. Karena niatan-niatan kita itu kalau di dunia, Bapak sekalian, kita ini yang nampak-nampak. Fahkum bizawahir. Kalau ada orang rajin ke masjid, rajin dia tilawah, dermawan, maka bagi kita saksikan dia orang baik, titik. Di dunia itu seperti itu. Kita menilai orang lain itu yang nampak. Fahkum bizawahir. Tapi kalau akhirat bukan itu. Akhirat itu yaumatublas sarair. Akhirat itu hati. Makanya Allah katakan illa man atallaha biqalbin salim. Ada ustaz justru yang pertama kali dilemparkan ke dalam neraka. Bagaimana mungkin orang yang menyampaikan ilmu, orang lain bisa tahu salat, orang lain bisa tahu ibadah, tapi ternyata orang yang menyampaikannya masuk ke dalam neraka. Ya. Ternyata karena dia jadi ustaz, jadi kiai, jadi ajengan, lalu menyampaikan banyak ilmu, di hatinya ada keinginan dipuji dia orang pintar, dipuji ilmunya hebat, dipuji punya kedudukan karena keilmuannya di tengah masyarakat. Jadi dia memberi bukan semata-mata karena Allah. Masuk dia ke neraka. Padahal amalannya amalan luar biasa, surga. Dia ngasih pencerahan, dia ngasih ilmu. Adakah sedekah yang mengalahkan sedekah ilmu? Gak ada. Tapi ternyata masuk neraka. Orang dermawan luar biasa, banyak orang dibantu, kita saksikan dia orang baik, tapi di akhirat nggak berlaku. Pakai apa nikmat yang aku berikan kepada engkau? Aku bantu hamba-hambamu yang membutuhkan. Bohong, kamu ingin dikatakan dermawan, maka orang yang dermawan masuk ke dalam. Orang yang berjihad di jalan Allah, kita saksikan dia luar biasa gagah berani, mati syahid tanpa hisaban.
tapi ternyata masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia berjihad ingin dikatakan pahlawan, karena dia berjihad ingin disebut pemberani. Jadi ada kesamaan tuh, ustaz, orang kaya, mujahid, kenapa bisa masuk ke neraka? Padahal amalan di surga mencerminkan amalan-amalan surga. Tapi di neraka, di akhirat tidak berlaku. Di akhirat itu dibuka rahasia hati-hatinya. Apa yang membuat dia ke neraka? Karena dia tidak ikhlas di saat melakukan aktivitas. Begitu Bapak sekalian. Maka assalam berkenaan dengan hati, jadilah orang yang memiliki hati yang bebas. Terhindar dari dengki, terhindar dari benci, terhindar dari kebohongan, terhindar dari apa tadi teh? Niatan-niatan yang tidak baik, ya. Hatinya begitu, lalu anggota badannya tidak dicemari dengan dosa. Artinya amalan-amalannya amalan soleh. Anggota badannya tidak dicemari dengan perbuatan yang haram maksiat, ya. Dan sifat-sifatnya tidak dipengaruhi oleh keburukan. Sehingga kalau hatinya seperti itu, perilakunya seperti tadi, sifat-sifat yang melekat pada dirinya, maka kelak di akhirat dia akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih. Ya, di saat harta tidak ada manfaatnya, di saat anak yang kita banggakan di dunia sudah tidak lagi ada manfaatnya, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Nah, ini Bapak sekalian, agenda amalan assalam teh gitu. Yuk diajar meresihan hati. Tong aya dengki ka batur, tong aya niatan goreng. Tong sok suudon ka batur. Ya, pokokna mah aya nu mere, oh dia orang baik. Ayeuna bakal senu merenya ampi bahagia. Koleksi. Gitu. Cuma kalau saya suka titip Bapak ya, hati-hati. Yang memberi sing ikhlas, mungkin memilih sing ikhlas. Lamun Bapak milih karena dibere, berarti Bapak tidak ikhlas. Nu ngasih sing ikhlas, anu milih sing ikhlas. Ya, beri keselamatan. Oke. Saya titip Pak ya. Saya senang bagian dari warga negara. Jadilah warga negara yang baik. Maka pemilu itu nanti pemilu disambut dengan antusias. Tapi titip ya, milih mas sing cerdas bari sing waras. Gitu. Halo? Gitu ya. Jadi ayo kita sambut antusias, tapi tetap kurang masing cerdas bari waras. Hati-hati beda pilihan, jangan sampai terjadi permusuhan karena itu luar biasa, nanti akan membekas. Ya, batur nu jadina urang nu musuhan anak. Nauzubillah ini tekengnya, ya. Seperti itu, Pak. 4. Ketiga. Lalu kesekian lah. Berikutnya, Bapak sekalian, Bapak sekalian. Orang yang memahami assalam ini nanti orang yang selamat agamanya. Dari apa? Dari syubhat. Selamat agamanya dari bid'ah. Selamat agamanya dari mengikuti amalan-amalan yang berdasarkan hawa nafsu. Saya senang bagaimana orang tua dulu mengajarkan doa yang pertama kali diminta itu agama. Allahumma inni as'aluka salamatan fiddin. Jadi orang yang faham assalam itu nanti terjaga keselamatan agama. Jauh dari bid'ah, jauh dari hal-hal yang syubhat. Jauh dari mengikuti amalan berdasarkan hawa nafsu. Agama ini agama wahyu. Jadi sudah ada aturannya. Ibadah itu sudah ada aturannya. Maka dalam agama kita berlaku ittiba.
Kalau dalam konsep agama itu ittiba. Kalau konsep dunia ya betikar. Kalau konsep agama ya mengikuti apa yang Allah Rasulnya titahkan kepada kita. Tapi kalau konsep dunia maka kita berkreasi, inovasi. Itu untuk dunia. Tong dibalik, dunia jumud, hari agama kreatif. Halo? Gitu ya. Kedua, agama mengikuti karena ya Allah sendiri yang mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ittiba. Apa yang tidak ada di dalam aturan agama kita? Agama ini sudah Allah katakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina." Sempurna. Nikmat yang cukup. Ini Islam. Lalu agama yang diridhoi. Sok, punten Bapak. Pangnunjukkeun naon anu teu dibahas dina Islam. Cing pangnunjukkeun. Naon anu henteu aya aturanna dina agama. Aya teu? Hal-hal yang sepele, pakai sendal aja ada aturan. Lamun make sendal nu mana heula, lamun nyabut sendal nu mana heula, aya kan? Lamun make baju, coba. Lamun make baju nu mana heula? Lamun ingat geuning lamun ingat. Ada aturannya. Di saat kita bercermin saja ada adabnya. Kita ke WC saja, kaki mana melangkah dulu, lalu ketika keluar, lalu apa yang dibaca ada, lalu seperti apa selama kita berada di WC ada aturannya. Di saat seorang suami istri berhubungan ada aturannya. Makan saja ada aturannya. Kenapa? Karena seluruh kehidupan kita, kegiatan-kegiatan kita dalam pandangan Allah dan Islam tidak ada yang sia-sia. Semuanya harus bernilai ibadah. Maka sudah ada aturannya. Kan kita pernah bahas adab makan ya. Halo? Adab makan praktek ya dengan langsung. Gitu ya. Ternyata makan saja ada adabnya. Makan itu kalau dibangun dengan ilmu, lalu kita nanti tutup dengan doa. Coba, apa yang kita dapatkan? Kita dapatkan yang secara lahiriah, kita dapat pengampunan. Coba, orang makan saja, germah wareg, bari dihampura. Begitu. Bapak keluar pusing melarian rezeki, pusing melarian maisha untuk keluarga, pusing nawai itu tugas dihargai, jadi penghapus dosa. Keringat, letih di sore hari, karena amsa maghfuran lahu, sore hari sedang dapat pengampunan. Semalaman kita mendapatkan pengampunan. Ini luar biasa. Jadi apa sekalian? Maka pahami assalam dan berharap pemahaman kita terhadap Allah assalam ini menjadikan kita selamatnya agama kita dari hal-hal yang di luar ketentuan agama. Jauh dari bid'ah, jauh dari subhat, jauh dari mengikuti hawa nafsu. Di hadis arba'in di bagian akhir itu ada la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang didatangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak sekalian di bagian yang kelima ya, yang kelima, orang yang memahami assalam, agamanya selamat, tunduk hati dan akalnya, sehingga menjadikan akal itu yang mengendalikan syahwat dan nafsunya, bukan nafsu dan syahwat yang mengendalikan akalnya. Punten, cek akal alus maca Quran, alus nonton TV. Cek akal. Cek akal alus baca Quran. Cek akal ari ka masjid teh alus teh. Cek akal salat berjamaah di masjid itu alus teh. Cek akal.
Cek nafsu Korea. Gitu. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan Pak ada keselamatan hati, keselamatan akal, sehingga hati akal ini yang mengendalikan nafsu, bukan dikendalikan oleh nafsu. Ya, hati dan akal yang mengendalikan nafsu, syahwat termasuk kemarahan, bukan kemarahan dan syahwat yang mengendalikan akal. Nauzubillah min dzalik. Baik, Bapak sekalian, ini pembahasan tentang as-salam. Ya, ya minimal bacalah kurang setiap pada sholat. Allahumma antas salam wa minkas. Ya, mangga nu badai panjang kami nu pondok sebetulnya hadis riwayat Imam Muslim ya cuma segitu. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal. Nah, saya kadang baca juga yang panjangnya Pak. Allahumma antas salam wa minkas. Saya dapatkan ketika di pesantren di pondok ya seperti itu. Ya, cuma saya ngajari ke anak-anak supaya untuk panjang teuing gitu. Gitu ya. Ya, jadi saya ngajari di anak-anak itu adalah yang riwayat Imam Muslim, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal. Kalau memang di hadis Imam Muslim gitu ya. Kalau saya alasana budak kami itu panjang teh ngapalkeun. Gitu ya. Baik Bapak, ada yang mau disampaikan? 1 menit menjelang Isya, jadi nanti bertanya langsung Isya, tidak usah dijawab sama saya. Ada yang mau disampaikan? Pilih pada ayat unek-unek atau napi tes salamat mana nak? Enggak Pak? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kifayah. Idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsaniha au misluha. Fahayyu bi ahsaniha. Kalau kalian diberi ucapan tahiyat salam, maka ucapkan salam bi ahsaniha yang lebih baik. Kalau tidak minimal yang sama. Ya. Lalu ulama membahas tentang mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Karena tadi bahasa fahayyu bi ahsaniha. Kalau tidak bi ahsaniha minimal yang sama. Contoh gini, assalamualaikum, waalaikumsalam. Berarti kan salevel. Kalau bi ahsaniha, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya, jadi mengucapkannya sunnah. Idza laqaitahu fasallim, tapi fasallim di sini hanya diartikan sebagai sunnah. Yang kedua, menjawabnya hukumnya wajib. Kalau di kumpulan banyak orang, ya, di kumpulan banyak orang, apakah cukup hanya dengan sebagian orang menjawab? Cukup. Ya, hukumnya fardu kifayah. Tapi Bapak sekalian, pingin pahala tidak? Gitu aja. Pingin pahala enggak? Hayang pahala? Nah, jadi assalamualaikum kan diwakilan. Berarti kan pahalanya bagi orang yang menjawab. Dia memang tidak dosa karena sudah tercover. Karena dia sudah tercukupi dengan ulama yang mengatakan hukumnya fardu kifayah. Dia tidak dosa,
tapi dia tidak dapat pahala karena tidak menjawab. Gitu ya. Jadi upami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cicing bisa orang we kebagian kamunya gitu. Itu fardu kifayah. Nah, saya hanya Bapak sekalian secara ilmu demikian. Tidak dosa tidak menjawab jika dalam kumpulan banyak orang karena jawaban salam cukup diwakili oleh sebagian orang. Tapi kalau saya berpikirnya bukan masalah tidak dosanya. Sayang perbuatan yang tidak seberapa tapi pahalanya besar lalu kita tidak kebagian. Itu aja. Tapi secara ilmu demikian. Ya, mangga. Jadi Bapak bade kumaha? Kayak bade di jadwal. Kayak salat berjamaah bagi orang yang mengatakan fardu kifayah. Berarti kan cukup ada orang yang salat berjamaah. Sisanya boleh tidak berjamaah. Tapi sekali lagi, kalaupun mau menggunakan seperti ini, berbeda dengan pandangan ulama yang mengatakan fardu ain, karena Rasulullah pernah berazam untuk inspeksi mendadak, lalu melihat rumah-rumah yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Dan ini kan dijadikan oleh ulama yang berpandangan fardu ain, begitu. Tapi mayoritas hanya sebatas sunnah muakkadah, atau kalau mau fardu kifayah. Ya, jadi Bapak sekalian, secara ilmu iya, tapi secara amal kita sayang kalau kita mampu mendapatkan pahala dalam kondisi kita leluasa, lalu kita tidak mendapatkan. Gitu ya. Jadi ada bab lain. Kita bukan hanya berbicara lepas dosa, tapi bagaimana kita tidak berdosa tapi mendapat banyak pahala. Begitu. Ya. Sekali lagi berusaha untuk naik kualitas karena kita ingin tidak biasa-biasa. Kita ingin menjadi orang yang terbaik begitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebetulnya yang jadi targetan ayyukum ahsanu amala. Baik Bapak sekalian, mudah-mudahan seperti itu. Saya minta maaf ketinggalina atas paraham. Paraham. Insya Allah mudah-mudahan semuanya panjang usia, sehat walafiat, lapang rezeki, luang waktu. Nanti kita lanjutkan dengan al-mu'min. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.